Shalom teman-teman, selamat pagi. Mari kita beribadah kembali meski online. Mari kita tenangkan diri kita sebentar, mengambil saat teduh sesaat. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita pada hari ini dimulai dengan mengakui bahwa Allah pencipta langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari kita memuji Tuhan untuk nyanyian pengagungan kita, yaitu Bapa sungguh baik. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru. selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. besar 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 setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita sekarang memanjatkan doa syukur kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang sudah Kau beri, untuk ibadah online ini. Kiranya teman-teman tunas remaja boleh ikut beribadah. Tuhan, kami bersyukur untuk keselamatan anugerah-Mu yang besar. Kiranya Engkau selalu menyertai kehidupan kami masing-masing sepanjang hidup kami, baik dalam duka maupun dalam suka. Kiranya Tuhan terus mendampingi kami, beri kami kekuatan senantiasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kami selalu bersyukur di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau dengar doa kami, karena kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dalam kitab Mazmur nomor 119 ayat yang pertama. Mazmur 119 ayat yang pertama. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela dan hidup menurut Taurat Tuhan. Sekali lagi, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Pujian kedua yaitu hatiku percaya. Mari kita semua menyanyi, memuji Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan dan
selalu mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung pun beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari kasih setia, kasih setiamu tak pergi dari kasih setia, kasih setiamu tak pergi dariku. Mari teman-teman, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Koko Penginjil Paulus. Kita akan menyanyikan lagu untuk menyambut firman Tuhan, yaitu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar Firman-Mu firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari kita sekarang mendengar firman Tuhan. Shalom teman-teman sekalian, anak-anak tunas remaja, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan hari ini kami akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami hati yang terbuka dan telinga yang merindukan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.
Nah, rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, Kopau ingin menceritakan terlebih dahulu bahwa di tengah-tengah zaman seperti ini, di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, kita tahu yang namanya istilah anti-mainstream. Teman-teman tahu istilah itu? Istilah itu tuh seakan-akan menunjukkan bahwa orang-orang yang anti-mainstream itu adalah orang-orang yang unik, orang-orang yang lucu. Dia itu orang-orang yang berbeda dengan keadaan zaman ini. Nah, teman-teman sekalian, orang-orang yang anti-mainstream itu ada dua hal. Ada yang negatif, ada yang positif. Kalau teman-teman tahu beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa ada prank yang sangat merugikan banyak orang. Kita tahu bahwa ada YouTuber yang melakukan prank sehingga itu menimbulkan kebencian. Nah, teman-teman, itu hal yang negatif tentang namanya anti-mainstream. Tapi hari ini kita akan belajar secara positif anti-mainstream itu sendiri. Orang-orang yang unik dari tokoh-tokoh Alkitab. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari Daniel pasal yang ketiga. Kita tahu bahwa cerita tentang Daniel pasal ketiga ini berbicara tentang 3 orang yang sangat unik. Orang-orang yang anti-mainstream. Kita belajar dari yang namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang pada saat itu sedang berada di pembuangan di Babel. Mereka adalah orang-orang yang terpilih. Mereka orang-orang yang pintar. Mereka orang-orang yang penuh akan hikmat. Teman-teman sekalian, pada saat itu Raja Nebukadnezar sedang membangun sebuah patung yang sangat besar. Patung itu terbuat dari emas dan itu dibangun dengan tinggi 60 hasta dan lebar 6 hasta. Itu kalau di dalam meteran itu sekitar 27 meter dan lebarnya itu 3 meter. Teman-teman, begitu tinggi, begitu besar patung itu. Tujuannya buat apa raja itu membuatnya? Tujuannya adalah dia mengumpulkan semua orang di dalam pemerintahan ketika dia bilang begini, ketika sangkakala dibunyikan, seruling itu dibunyikan, kecapi, semua hal-hal bunyi-bunyian itu dibunyikan, semuanya harus sujud menyembah kepada patung itu. Jadi patung itu dibuat oleh raja supaya semua orang yang di dalam pemerintahan itu sujud menyembah kepada patung itu. Kemudian dikeluarkanlah titah, dikeluarkanlah perintah bahwa kalau ada orang yang tidak mau sujud menyembah, maka mereka akan dimasukkan ke dalam dapur perapian. Ketika beberapa lama kemudian setelah perintah itu dikeluarkan, kemudian ada orang yang melaporkan kepada raja mengenai ada 3 orang yang tidak mau sujud menyembah kepada patung. Siapa itu? Yaitu adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika raja tahu bahwa mereka tidak menyembah kepada patung, mereka pun langsung melaporkan dan datang kepada raja. Ketika mereka datang kepada raja, ketika raja panggil, kemudian raja bertanya, kenapa kamu tidak mau menyembah kepada patung tersebut? Mereka katakan demikian. Di dalam ayat ke-16 sampai 18, Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Mereka berkata demikian, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seadanya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Teman-teman sekalian, mereka benar-benar tidak mau menyembah kepada patung raja itu, tapi dia mau menyembah kepada Allah. Maka mendengar alasan itu, raja pun semakin geram dan kemudian menyuruh para tentaranya untuk mengikat mereka, kemudian memasukkan ke dalam dapur perapian. Tidak hanya itu saja, raja juga memerintahkan bahwa dapur perapian itu dinyalakan lebih panas 7 kali lipat. Waduh, itu api yang begitu besar, api yang begitu panas. Kemudian mereka dicemplungkan di dalam dapur perapian itu, dimasukkan dalam dapur perapian itu. Kemudian raja ketika beberapa lama kemudian melihat bahwa, loh kok di dalam dapur perapian itu ada 4 orang. Dan mereka di dalam kondisi yang baik-baik saja. Kemudian raja meminta mereka keluar dari dapur perapian itu.
ketika mereka bertiga itu keluar, mereka itu tidak ada yang terbakar sedikit pun. Baju mereka dari ujung kaki sampai ujung kepala, bahkan rambut mereka itu tidak ada yang terbakar. Bahkan bau kebakar itu pun tidak ada pada mereka. Kemudian raja itu pun terkagum-kagum akan apa yang terjadi. Kemudian raja itu berkata kepada mereka demikian, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikat yang melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun ia yang mengucap penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi tumbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Melihat tindakan daripada Raja Nebukadnezar ini, terkagum-kagum kepada Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu mengapa Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau melakukannya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang taat akan perintah Tuhan. Teman-teman ingat 10 perintah Tuhan? Teman-teman ingat perintah yang kedua? Ingat gak? Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat bahwa perintah yang kedua dikatakan bahwa jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Kemudian jangan sujud menyembah kepadanya. Perintah inilah yang ditaati oleh Sadrak, Mesak, Abednego, sehingga mereka taat beribadah menyembah kepada Tuhan. Taat beribadah kepada Tuhan. Tidak mau menyembah kepada Allah lain, tidak mau menyembah kepada patung raja, tapi dia mau menyembah kepada Tuhan. Teman-teman, mereka rela dibakar, mereka rela masuk dalam dapur perapian, tetap masuk dalam dapur perapian walaupun mereka tidak mau taat kepada raja, tapi mereka mau taat kepada Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Teman-teman sekalian, di tengah zaman seperti ini, di tengah masa seperti ini, kita tahu bahwa kehidupan mereka ini menjadi pelaku firman itu adalah hal yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, menjadi pelaku firman itu sangat mudah. Teman-teman, di tengah-tengah kehidupan kita, kita tahu, di tengah-tengah sekolah, di tengah-tengah rumah, kita saat ini kita berada di rumah. Menjadi pelaku firman Tuhan itu menjadi suatu hal yang mudah. Ketika kita di rumah, orang tua menyuruh kita melakukan segala sesuatu yang diperintahkan, kita harus belajar nurut kepada mereka. Karena apa? Karena perintah Tuhan. Tuhan memerintahkan kita bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Maka kita harus melakukan setiap perintah mereka. Ketika kita di sekolah, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita, mengasihi teman-teman kita, mengasihi mereka. Maka kita harus menghargai mereka, kita harus menemani mereka, menjadi sahabat bagi mereka, bukan dengan membuli mereka, bukan belajar untuk hal-hal yang lain, menjahili mereka. Kita harus mengasihi mereka, menjadi contoh, menjadi teladan. Teman-teman, kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dimanapun kita berada. Kita banyak belajar kebenaran firman Tuhan, tetapi belajar kebenaran firman Tuhan tidak cukup. Kita harus menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus melakukan kebenaran itu dimanapun kita berada. Di rumah, di sekolah, di berbagai tempat, di mobil, dimanapun kita berada, kita harus menjadi pelaku firman. Kita belajar dari ketiga tokoh ini, Sadrak, Mesak, Abednego. Ketika mereka diperhadapkan untuk menghadapi patung raja yang mereka harus sembah, ketika mereka berhadapan dengan perintah raja, mereka belajar untuk tetap taat kepada perintah Tuhan. Bukan tetap patuh kepada perintah raja, tapi mereka belajar untuk menaati perintah Tuhan dengan tidak menyembah patung ataupun ilah-ilah lain. Teman-teman, biarlah setiap kita belajar saat ini, ketika kita di rumah, ketika kita di berbagai macam tempat, kita belajar untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah kita hidup menjadi terang dan garam dunia di tengah-tengah saat ini. Di tengah-tengah kita di rumah, kita belajar untuk menjadi berkat, menjadi teladan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita
tahu, yang kita belajar di sekolah, di gereja, dimanapun kita belajar kebenaran firman Tuhan, mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari kita sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Allah yang sangat mengerti kehidupan kami. Dan Tuhan, kami mau belajar taat, menaati setiap perintah Tuhan. Kami tahu kami lemah, kami tahu kami terbatas. Tapi kiranya Tuhan menolong kami untuk kami belajar menaati kebenaran firman Tuhan. Apapun yang kami pelajari di sekolah, di gereja, Tuhan ajarkan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, menjadi orang-orang yang menaati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.